kembali lagi dengan Rizka Remanita Channel ya teman-teman. Apa kabar semua teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat ya. Di video ini saya lagi di rumah ya teman-teman, di kampung, suasana di kampung gini. Ini gubuk saya ya, saya spill. Di sini lebarannya sudah sepi, lebaran ke-6. Sudah jam 4:30 sore. Sini gelap. Sini ruang sholat dan di sana ruang keluarga. Bapak lagi nonton TV. Di dapur ada yang bergentayangan di dapur tuh. Cari cewek nggak dapat. Siapa yang masih? Dapurku berantakan karena mau bikin ketupat. Naik tangga atas, kamarku cuman satu. Nah ini sudah lebaran, memasuki lebaran ke-6 ya teman-teman, dan ini persiapan mau bikin ketupat. Tapi saya nggak bisa bikin kelontongannya gini, nggak bisa belajar, nggak bisa. Lucu banget. Senang banget di kampung lebaran bersama keluarga. Singkat cerita, kenapa saya pulang? Karena saya habis berantem sama majikanku laki-laki. Sebenarnya sih sebelum berantem saya sudah belikan tiket PP. Berhubung saya habis berantem sama majikan laki-laki, saya putuskan untuk tidak kembali lagi kerja sama majikanku yang kemarin. Karena majikan laki-laki itu tidak sopan banget teman-teman. Tidak sopannya kenapa? Ngatain pembantu itu idiot, stupid mate, bloody hell, begitu ngatain pembantu ya, itu kan nggak sopan banget. Terus aku lawan terus aku nggak saling bicara, dia majikan laki juga nggak bicara sama aku juga nggak mau nyapa, jadinya satru gitu ya. Terus dia kalau aku masakin di rumah dia nggak pernah mau pulang makan, aku bikin sarapan juga nggak mau makan, ya masa bodoh, itu urusan dia, yang penting aku kerja. Maaf teman-teman, saya pindah ke belakang rumah karena di dapur saya lagi ngonten, ponakanku berisik, dia mau bikin bakso, kan saya nggak ini, dia suka masak sendiri, jadinya begini. Saya berantem sama majikan laki-laki, jadinya saya putuskan gak mau kembali ke Singapura lagi ya. Tapi sebelum saya kembali ke Indonesia, saya sudah mendapatkan majikan yang baru, yang lebih baik, tapi saya harus menunggu sampai bulan 6. Alhamdulillah mereka baik dan kerjaannya lebih ringan, kayak kemarin kerjaannya kayak robot, terus mulutnya nggak punya sopan santun, ngatain pembantu seenaknya aja. Saya bisa bertahan di sini sampai 4 tahun lebih 3 bulan karena majikan perempuan teman-teman ya. Di Singapura itu keras banget. Saya aja yang ex Hong Kong masuk ke Singapura kagetnya mereka itu terlalu keras ya. Semuanya sih tergantung pada nasib, nggak semuanya majikan tuh sama, ada yang jahat, ada yang kerjaan banyak, majikannya nggak bawel, terus ada yang nggak dikasih makan, itu juga ada. Semuanya tergantung nasib. Kalau di sini majikanku bebas masalah makanan, cuman kerjaannya berat gitu. Terus majikan laki-laki itu mulutnya nggak sopan, ngata-ngatain idiot, ngata-ngatain stupid mate, bloody hell, terus sampai barangnya perempuan juga keluar gitu. Dari situnya saya nggak suka. Makanya kemarin saya putuskan untuk WA majikanku perempuan, saya minta maaf nyonya, saya nggak bisa balik lagi dengan alasan sama bapak nggak boleh kembali kerja gitu. Terus madam aku juga begging gitu ya, pleasing, apa sih pleasing, memohon untuk minta aku kembali karena
mereka membutuhkan. Udah cocok lah sama saya karena saya sudah 4 tahun lebih 3 bulan di kontrak yang baru, tapi saya udahlah, udah capek, yang nggak mau lagi ngadepin si suaminya yang gak punya sopan santun. Jadi nggak enaknya jadi TKW begitulah teman-teman ya. Kalau kita berani ngelawan demi kebenaran kita, insya Allah akan selalu nggak begitu ditindes gitu. Kalau kita berani bukan karena kita kurang ajar, beraninya kita ini karena merasa benar, nggak mau terlalu ditindes gitu. Makanya untuk semuanya keluarga ya yang ditinggalin jadi BMI ke luar negeri, itu pesan saya itu ya, hati-hati yang di rumah itu jangan semena-mena, jangan hambur-hamburan hasil dari istri atau dari anak atau dari siapa aja lah yang menghasilkan itu. Jerih payahnya itu di rumah nggak tahu, jerit tangis yang di luar negeri itu kalian nggak tahu. Kalian yang di rumah tahunya itu kita mendapatkan gaji gede gitu, tapi sengsaranya gimana itu kita tahan sendiri, kita nggak pernah cerita, kita nggak pernah ngomongin. Kalau ditanyain itu baik-baik saja, padahal di sana itu banyaklah kepedihan dan kepahitan itu kita pendam sendiri gitu. Bahkan kadang ada yang sampai stres, ada yang sampai melompat dari apartemen ke bawah karena mereka udah nggak bisa nggak bisa mengatasinya gitu. Makanya yang di rumah keluarga kalau ditinggalin itu hati-hati dalam mengelola uang dari anak atau suami atau istri. Jangan buat hambur-hamburan gitu, jangan buat foya-foya hasil jerih payah dari istri atau dari anak gitu. Kalau bisa sih saya cuma ngingetin saja tuh bagi mamanya yang dimanapun kalian berada ya, di Taiwan atau di Hong Kong, Malaysia, Singapura, semoga kalian selalu sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya. Ingat tujuan kalian waktu kalian keluar negeri itu tujuannya apa, jangan neko-neko. Jadinya kalau kalian ingat tujuannya keluar dari rumah ke luar negeri itu untuk merubah nasib, kalian akan selamat, nggak neko-neko, nggak nyari Bangladesh, nggak nyari ini dan itu, pokoknya fokus untuk mencari duit. Insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif gitu. Terus ya itu saja sih pesan saya untuk semua keluarga yang ditinggalin istri dan anak-anaknya itu, kalau dikasih kiriman uang gitu ya jangan dibuat foya-foya. Itu pesan saya, karena di luar negeri itu tak seindah yang kalian bayangkan ya. Kita menangis, kita menjerit, kita mengeluh, kita nggak ada yang tahu, cuman teman terdekat aja yang tahu, itu pun kalau mereka bisa buat diajak curhatan gitu ya. Kalau di sini saya majikan saya baik, perempuan, yang lakinya yang bawel, tapi saya sering lawan, saya sering berantem, dan udahlah, yang penting saya sudah dapatin majikan yang baru, walaupun saya harus menunggu 2 bulan di rumah sampai bulan 6 karena pembantunya itu habisnya bulan 6 awal. Itu majikan yang baru ini sernya orang bule dan istrinya madamku orang Cina, cuman punya anak 1. Alhamdulillah mereka semua kerja dan menjaga anak pun sekolah dari pagi sampai jam 3:30. Jadi setiap hari saya di rumah sendirian gitu. Kalau majanya kemarin ampun, kerja dari jam 5.30 sampai jam 12 malam nonstop, nggak ada istirahatnya. Tapi termasuk saya ini kuat mental, kuat fisik, soalnya kerjaan banyak, masih baking, jaga anak 3, masih ngurusin teman-temannya majikanku perempuan, suruh masakin gitu, terus antar jemput anak sekolah, belanja dan lain sebagainya. Pokoknya di majikan saya ini nggak akan ada yang betah, cuman aku aja yang betah.
kadang ada yang 1 tahun pindah, terus 2 tahun, ada yang ngebreak gitu. Cuman saya aja yang betah sampai 4 tahun lebih 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena saya baru renew kontrak. Nah, saya jalanin baru 3 bulan, terus saya pulang ini, dan saya nggak mau balik karena majikanku kurang ajar mulutnya, ngatain idiot gitu. Ya, teman-teman, pesan saya hati-hati, tetap jaga kesehatan untuk bambanya dimanapun kalian berada, yang di rantauan tetap jaga kesehatan dan tetap fokus sama tujuan kalian, jangan neko-neko ya, biar kalian berhasil pulang bawa hasil dan gak membawa Bangladesh maksud saya. Pokoknya kalau udah kena Bangladesh hancur kalian ya. Makanya kalau keluar itu hati-hati, yang dibawa itu imannya bukan imronnya biar selamat. Betul nggak? Betul ya. Beginilah singkat cerita dari TKW di luar negeri ya. Pokoknya untuk mbak-mbaknya atau TKL yang lainnya tetap semangat, semoga kalian sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next video. Dah.